Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya egaliter, di mana budaya egaliter itu masih kurang sepertinya untuk di kehidupan berorganisasi kita sehari-hari. Untuk itu kami diberi tugas untuk menyampaikan walaupun sedikit tentang budaya egaliter, namun mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa merubah, walaupun tidak secepat yang kita bayangkan, namun sedikit demi sedikit akan memberikan suasana lain untuk kondisi dalam pekerjaan sehari-hari. Lanjut, Mbak Lilin ya. Lanjut. Baik, untuk yang pertama urgensi daripada penyampaian budaya egaliter adalah yang pertama, masih adanya sebagian masyarakat yang belum bisa menerima adanya perbedaan baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Yang kedua, mundurnya sikap gotong royong, kerjasama, dan saling menghargai. Jadi memang kita rasakan karena mungkin kondisi dari kita, terutama di perkotaan itu sudah jarang sekali kita lihat budaya gotong royong dan kerjasama itu saling kita lihat ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini nanti kita di dalam pekerjaan sehari-hari kita dapat saling membantu, walaupun bukan tugas pokok kita, namun apabila ada teman atau rekan yang kurang dalam menjalankan atau kurang tenaga dalam menjalankan tugasnya, dan kita ada waktu luang dan bisa membantu, tanpa diminta kita segera memberikan atau menawarkan diri untuk memberikan bantuan. Yang ketiga, masih adanya sekat dan kesenjangan antara anggota dalam lingkup pekerjaan atau organisasi. Jadi kadang masih ada teman-teman yang sedikit jaim atau membatasi diri dalam pergaulan di dalam organisasi. Dan yang keempat, belum sepenuhnya tercipta komunikasi efektif dalam bekerja yang semestinya dapat mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Jadi mungkin masih ada orang atau teman kita yang membatasi diri untuk berkomunikasi, sehingga kadang terjadi salah persepsi. Jadi komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari kita. Lanjut. Dalam budaya egaliter terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan budaya egaliter itu sendiri. Egalitarianisme atau egalitarism yaitu paham kesetaraan, berasal dari bahasa Perancis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sifat egaliter. Egalitarisme sendiri memiliki dua arti, yaitu manusia ditakdirkan sama derajat. Jadi manusia itu dilahirkan sama tanpa busana, kemudian juga tidak ada pembedaan, sebenarnya tidak ada pembedaan antara kasta. Dan yang kedua, kelas-kelas sosial yang berbeda yang mempunyai bermacam-macam anggota sebenarnya relatif sama. Dan yang selanjutnya, egalitarian adalah orang yang menganut atau menyebarkan ajaran egalitarisme. Jadi orang yang menyebarkan atau memberikan pencerahan tentang egalitarisme adalah egalitarian. Lanjut. Tujuan daripada pelaksanaan budaya egaliter adalah untuk membentuk sikap dan kebiasaan memperlakukan dan diperlakukan. Jadi ada dua sisi, memperlakukan dan diperlakukan
orang lain secara setara dan sepadan dalam hal pelaksanaan tugas, kewajiban, dan hak setiap pegawai Ditjen Perbendaharaan. Jadi ada timbal balik antara kita dan rekan kita dalam pergaulan secara setara, jadi tidak boleh membeda-bedakan dan juga sepadan, tidak menganggap kita lebih tinggi atau Anda lebih rendah, jadi setara dan sepadan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak setiap pegawai. Jadi semua pegawai mempunyai tugas, hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pegawai Ditjen Perbendaharaan. Ya, kemudian insan Ditjen Perbendaharaan diharapkan membangun suasana kondusif dengan semakin baiknya kerjasama, terciptanya keharmonisan sekaligus work environment yang baik. Jadi lingkungan pekerjaan yang baik atau suasana pekerjaan yang baik sehingga tercipta keharmonisan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tentunya ini akan mendukung tujuan atau pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam satu organisasi ada semacam api dalam sekam atau sesuatu yang terpendam, tentunya tidak ada keharmonisan maupun lingkungan dan suasana kondusif dalam bekerja. Ini bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Yang kemudian menghilangkan ego sektoral pada setiap struktur organisasi Ditjen Perbendaharaan. Jadi seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Kakanwil maupun Pak Kabud dan Bapak-Bapak pejabat administrator bahwa kita tidak bekerja mewakili seksi atau mewakili bidang. Namun kita bekerja untuk mencapai tujuan organisasi Ditjen Perbendaharaan, khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat. Jadi ini budaya egaliter untuk menghilangkan ego sektoral. Jadi nanti memang masing-masing bagian atau bidang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun hasil akhirnya adalah menjadi output dari organisasi, yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi apabila satu bidang atau satu bagian mendapatkan predikat yang baik, tentu saja itu otomatis membawa nama Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Begitu juga apabila terjadi hal yang kurang baik, itu juga akan membawa nama Ditjen Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat. Kemudian selanjutnya menumbuh kembangkan keharmonisan komunikasi yang lebih efektif antar generasi pada pegawai Ditjen Perbendaharaan. Ini mungkin yang kita alami sekarang, terjadi gap generasi. Jadi antara generasi kolonial dengan generasi milenial itu apabila tidak disikapi dengan bijak akan terjadi clash. Jadi maka itu kadang diadakan suatu jembatan atau generasi jembatan antara kelompok generasi milenial dengan generasi yang senior. Jadi ada jembatannya. Dengan melaksanakan budaya egaliter ini diharapkan akan cair, tidak ada gap yang terlalu jauh. Kemudian menguatkan integritas seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Jadi integritas juga akan menjadi tujuan dilaksanakannya budaya egaliter. Namun demikian juga budaya egaliter itu tidak boleh terlalu istilahnya kebablasan ya. Jadi tetap harus ada batas-batas untuk menjaga attitude masing-masing ya. Jadi walaupun setara dan sepadan tetap dilaksanakan secara wajar, tidak boleh berlebihan. Lanjut. Dan proses implementasi komitmen bersama. Yang pertama menyampaikan sosialisasi dan internalisasi terkait budaya egaliter secara terus-menerus. Nah, ini tentu saja ini yang pertama ya, awal kita menyampaikan. Namun demikian juga
ini tidak terpaku pada kami di seksi di bidang SKKI. Bapak Ibu juga senantiasa memberikan atau internalisasi kepada teman maupun bawahan tentang budaya egaliter. Jadi tidak harus dari bidang SKKI yang menyampaikan, namun Bapak Ibu juga berhak maupun berkewajiban untuk menyampaikan juga. Yang kedua, memberikan penguatan kepada pegawai melalui program ceramah, mentoring, pembekalan, dan bimbingan mental untuk memperbaiki sikap dan perilaku pegawai. Ini yang sudah disampaikan, jadi mentoring atau ceramah atau pembekalan itu juga bisa diberikan oleh atasan langsung maupun dari pihak luar. Yang ketiga, melibatkan semua pegawai di unitnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengimplementasikan budaya egaliter sehingga pegawai memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku. Yang keempat, melibatkan semua pegawai di unitnya untuk menjadi motor penggerak budaya egaliter. Jadi semua pegawai yang tidak pilih-pilih, namun semua pegawai. Yang kedua, menjalankan role model dalam implementasi budaya egaliter, yaitu menjadi pimpinan yang egaliter dan demokratis. Yang kedua, menjadi pemimpin yang peduli. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang sekaligus menjadi coach atau pelatih. Ya. Jadi kita juga dari semua pejabat, baik tingkat tinggi, administrator maupun pengawas sudah dibekali dengan cara-cara CMC ya, coach, mentoring, dan consulting, counseling ya. Kemudian bentuk konkret implementasi budaya egaliter yang bentuk sikap antara lain dengan berkomitmen untuk menjadi insan yang selalu jujur, melayani, ikhlas tanpa pamrih, tidak melakukan sesuatu secara berlebihan, menerapkan kesetaraan, menghilangkan ego jabatan, ego sektoral, dan ego organisasi, menghormati dan memprioritaskan seseorang bukan karena kedudukannya, tapi karena perannya. Jadi yang ditekankannya adalah perannya, jadi peran dalam suatu organisasi. Kemudian menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Bersikap toleran dan adil, bersikap demokratis, ini bentuk sikap antara yang dalam berkomitmen untuk melaksanakan budaya egaliter. Lanjut. Bentuk konkret implementasinya adalah bentuk perbuatan dari budaya egaliter. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap individu yang dilakukan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan agama, etnis, tampilan fisik, maupun pangkat dan golongan. Jadi hasil atau output kinerjanya yang dinilai. Namun selama ini kadang kita ya masih tadi yang disampaikan Pak Kabid, pokewuh ya. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip dasar budaya egaliter yaitu musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, menghargai orang yang berbeda pandangan, bersikap lemah lembut ketika berdiskusi dengan orang lain, namun tidak mengurangi sikap tegas. Ini bersikap lemah lembut ini bukan berarti tidak tegas ya. Lemah lembut itu dalam hal kita menghormati ya, tidak merespon sesuatu perbedaan itu dengan keras atau dengan berlebihan. Jadi tetap menjaga sikap tegas, kalau tidak sesuai ya tidak sesuai, kalau sesuai ya sesuai, walaupun tidak secara berlebihan. Yang keempat, mengingatkan kesalahan yang dilakukan pegawai lain termasuk atasan langsung. Jadi di sini juga karena prinsip kesetaraan dan kesepadanan, bawahan juga bisa atau boleh mengingatkan atasan langsungnya apabila terjadi atau berpotensi terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan norma maupun peraturan yang berlaku. Jadi, namun kita selama ini juga masih
ewuh pokewuh ya. Namun demikian, cara mengingatkan kepada atasan maupun pihak lain itu seharusnya dan selayaknya tidak berlebihan, tetap menggunakan attitude yang baik. Misalkan tidak memperingatkan di depan umum atau mengingatkan terlalu keras. Jadi tetap memperhatikan attitude kita dalam memberikan atau mengingatkan. Kemudian yang kelima, melaksanakan prinsip keadilan. Lanjut. Dan bentuk konkret atau contoh konkret dari implementasi budaya egaliter, yang pertama membuka ruang interaksi seluas mungkin kepada semua pegawai sehingga terbentuk suasana yang akrab, cair, dan tidak berjarak. Ini mungkin kalau saat ini tidak bisa dilaksanakan secara offline ya, secara langsung, mungkin dengan acara ODOI atau ODOWE itu seperti yang disampaikan sebagai acara silaturahmi. Kalau Pak Ramli ya menyampaikan kalau tidak ada ODOI rasanya ada yang kurang. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif untuk menghilangkan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada like and dislike. Jadi tidak subjektif ya, lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif, jadi berdasarkan suka atau tidak suka pengambilan kebijakan, jadi tidak adil ini karena like dan dislike ini ditekankan atau didasarkan pada suka atau tidak, jadi sangat subjektif. Jadi ini untuk menghindari kondisi demikian. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, tidak perlu ada penyambutan atau protokoler secara berlebihan dan istimewa pada saat kegiatan kunjungan pejabat. Ini memang untuk di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sudah berlaku dan sudah biasa. Namun kita juga kadang terbentur dengan kondisi dari pihak stakeholder kita selain di Kemenkeu atau selain di Ditjen Perbendaharaan. Namun demikian kita tetap harus melaksanakan budaya egaliter, itu tidak boleh berlebihan dalam penyambutan pejabat. Dan yang kelima, memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat pada forum diskusi kepada semua pegawai tanpa memandang eselon atau jabatan. Ini juga dalam menyampaikan pendapat maupun usulan juga tetap memperhatikan attitude, jadi tetap sopan, tidak berlebihan. Kemudian yang keenam, pada saat tertentu mengadakan acara jamuan makan bersama tanpa perbedaan tempat duduk dan jenis makanan yang disajikan untuk para peserta. Ini yang agak sulit juga karena di kita tidak ada anggaran untuk ini. Namun kegiatan ini sebaiknya juga dilaksanakan dengan ya strategi bagaimana sehingga terjadi atau kegiatan ini bisa dilaksanakan, karena ini memang sangat menjadi signifikan kalau dilaksanakan, karena terutama jamuan makan ini biasanya banyak yang datang. Lanjut. Yang ketujuh, menciptakan kebersamaan, keakraban, dan membangun budaya egaliter kepada semua pegawai melalui olahraga bersama. Ini olahraga bersama juga belum kita laksanakan. Capacity building dan family gathering itu juga sebenarnya sudah ada anggaran, cuman kondisi belum memungkinkan. Jadi Pak Kaku belum bisa melaksanakan acara ini. Yang kedelapan, memberikan hak yang sama kepada semua pegawai untuk dapat mengakses kesempatan berkarir, mengembangkan kompetensi dan pendidikan. Ini juga sudah kita laksanakan. Dari Pak Arief juga memberikan surat tugas maupun penawaran-penawaran untuk semua pegawai sehingga kesempatan berkarir maupun berkompetisi tetap terlaksana. Jadi
Kemudian memberikan penghargaan, apresiasi, reward atas prestasi pegawai dalam memberi berbagai bentuk apresiasi. Nah, ini juga mungkin ada titipan ini untuk Bapak-bapak dan Ibu untuk setiap bagian dan bidang. Mohon untuk kesepakatan kita pada rapat koordinasi untuk memberikan penghargaan kepada KPPN. Mohon segera direalisasikan karena insya Allah akan disampaikan kepada yang berhak menerima itu. Mudah-mudahan ada acara seremonial di 17 Agustus, kemudian bisa disampaikan kepada penerima. Jadi dimohon sebelum tanggal 17 Agustus atau paling lambat itu tanggal 15 itu sudah diserahkan kepada kami atau kepada bagian umum untuk kita data, sehingga pada saat penyerahan tidak ada yang tertinggal. Ya, mohon dukungannya untuk pemberian apresiasi baik kepada pegawai maupun terutama untuk KPPN. Mohon Bapak Ibu kepala bagian dan Bapak-bapak kepala bidang dan kepala bagian untuk menyiapkan sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam rapat koordinasi yang lalu. Kemudian yang ke-10, memberikan sanksi hukuman atas pelanggaran penerapan budaya egaliter. Pemberian sanksi ini dikaitkan dengan sanksi kode etik karena pada dasarnya poin-poin budaya egaliter sudah masuk pada area kode etik. Namun demikian, sebelum pemberian sanksi tentu saja ada pendekatan dari atasan langsung, tidak otomatis atau langsung diberikan sanksi. Namun ada pendekatan maupun pembinaan terlebih dahulu. Namun demikian kalau memang sudah tidak bisa dibina, ya salah satu bentuk pembinaan adalah pemberian sanksi. Dan yang 11 menciptakan ruangan kerja yang ABF atau Activity Based Working Space, jadi tidak ada sekat-sekat di ruangan. Dan kebetulan kita di ruko, ini di kantor sementara tidak ada sekat. Jadi semua kelihatan walaupun ada 2 lokasi. Kemudian menerapkan work-life balance pada semua pegawai. Jadi dengan pemberian WFH maupun WFHB atau cuti atau yang lain, jadi ada keseimbangan antara bekerja dengan keluarga atau kehidupan sehari-hari. Jadi tidak selalu bekerja, namun harus ada keseimbangan. Yang ke-13, melakukan kegiatan peduli dan berbagi baik dengan sesama pegawai maupun masyarakat sekitar. Ini juga sudah sesuai dengan program perbendaharaan peduli, juga sudah dilaksanakan pertama oleh Pak Ramli dan Pak Kabu dan semuanya. Lanjut. Kemudian struktur ada peran dan tanggung jawab. 3 lines of defense atau 3 lini pertahanan membagi peran dan tanggung jawab pengendalian menjadi 3 lini atau lapisan di dalam suatu organisasi. Jadi sudah sering kami sampaikan bahwa di unit kepatuhan atau di organisasi dirjen perbendaharaan ada 3 lini pertahanan. Kemudian lini pertama adalah pihak yang menjadi inti dan penanggung jawab dalam pelaksanaan budaya egaliter yang harus dijalankan tugasnya dengan memperhatikan risiko, pengendalian, regulasi, dan lingkungan. Ya, ini yang first line adalah manajemen. Ya, manajemen. Kemudian yang lini kedua atau second line adalah fungsi yang memantau dan menjaga kepatuhan dalam pelaksanaan budaya egaliter. Ini dilaksanakan oleh UKI masing-masing unit. Dan memberikan masukan kepada lini pertama atau secara sederhana disebut quality control. Jadi
lini kedua itu sifatnya mengontrol, ya, mengontrol pelaksanaan budaya egaliter jangan sampai kurang ataupun berlebihan. Jadi tetap ada pemantauan. Lanjut. Metode atau mekanisme pelaksanaan peran dan tanggung jawab agar lebih optimal. Seluruh pegawai termasuk kepala kantor adalah first line, yaitu lini terpenting dalam implementasi budaya kerja. Jadi first line adalah pimpinan dan seluruh pegawai. Kemudian first line harus dapat menjadi pelaku utama dan harus memiliki tekad dan komitmen serta kompetensi untuk melaksanakan praktek budaya egaliter. Kemudian melibatkan partisipasi aktif semua pegawai menjadi motor penggerak implementasi budaya egaliter sehingga pegawai memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku. Jadi sekali lagi ini tidak tergantung kepada pimpinan atau SKKI, namun semua pegawai harus melaksanakan serta menjadi motor penggerak. Dan UKI berada pada second line, berperan membantu kelancaran proses implementasi budaya egaliter, khususnya menyelesaikan masalah yang muncul dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi di sini UKI membantu selain untuk kelancaran maupun membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi apabila terjadi sesuatu, jadi ini penengahnya atau yang bukan yang menyelesaikan, penengahnya adalah UKI. Di second line juga bertanggung jawab untuk memantau keberhasilan implementasi budaya egaliter yang dilaksanakan dan menyampaikan kepada peserta bila dijumpai kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian atau early warning system atas implementasi budaya egaliter. UKI menggunakan parameter-parameter untuk mengukur penerapan budaya egaliter. Jadi nanti menjadi tambahan pekerjaan kami untuk memantau penerapan budaya egaliter ini ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah terkait dengan pemantauan kode etik dan kode perilaku. Jadi sebenarnya ini sudah menyatu dengan pemantauan yang kami laksanakan di kode etik dan kode perilaku, karena budaya egaliter itu terkait erat dengan kode etik dan kode perilaku. Lanjut. Sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, memang untuk budaya egaliter ini materinya cukup sedikit, hanya 12 slide. Jadi namun demikian tentunya mudah-mudahan materi ini menjadi awal dari pelaksanaan budaya egaliter, walaupun sudah tentu saja sudah kita laksanakan sehari-hari, namun baru mengetahui bahwa sebenarnya yang kita laksanakan itu adalah merupakan budaya egaliter. Baik, demikian Pak Kabid, Pak. Saya kembalikan pada Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi sebenarnya yang mungkin saya garis bawahi ya terkait dengan urgensi budaya egaliter itu sendiri ya, yaitu biar suasananya lebih kondusif, tidak ada ego sektoral dan harmonis. Mudah-mudahan kita bisa jalankan semua itu ya. Jadi karena menurut saya ini budaya yang baik yang perlu kita tumbuh kembangkan gitu. Jadi membuat suasana yang lebih semakin nyaman. Barangkali itu saja, atau ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin tanggapan dari Pak Kanwil. Pak Tri, izin dikit. Yang lini ketiganya apa, Mbak Mas Tri ya? Lini ketiga. Lini ketiga itu. Lini ketiga izin, Mbak. Inspektorat Jenderal lini ketiganya. Dijelaskan tadi ya. Ya. Atau ada di soal toh, nanti kurang nilainya. Pak Ramli mau pindah ke Ijen. Pak Ramli jadi kayak tahun 60-an ini, hitam putih. Ya. Kalau nggak ada lagi yang nanya, ada lagi? Saya. Silakan Pak. Ada saya.
Ya, makasih Pak Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Bersyukur selalu kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah kita melaksanakan misi ini di Sulbar bisa semakin baik ya. Makasih Pak Oka, Pak Tri. 3 hari kita sudah mendapat pencerahan masalah integritas, pengendalian diri, dan kali ini egaliter, dan masih ada 7 lagi. Saya berharap Pak Oka ini pencerahan ini bukan hanya mendengar saja. Nanti saya senang tadi Pak Tri bagaimana memantaunya, karena kita kan semua ini prosesnya untuk membuat menjadi lebih baik ya semuanya. Semuanya butuh proses, dan proses ini tidak mudah. Kita di sini baik yang tadi kolonial mau milenial disatukan dalam SK itu ke sini untuk membangun misi organisasi dengan value-nya. Jadi kadang kita punya value sendiri-sendiri, tapi begitu masuk di Sulbar ini kearifan lokal menjadi hal yang menjadi perhatian, tapi value organisasi juga sama kita pahami. Tidak mudah menerapkan praktek itu karena pengalaman kita yang lama-lama, mungkin value yang melekat di keluarga dan lain-lain itu bisa menjadi hal yang perlu effort yang sangat kuat bagi kita ya. Seperti misalnya tadi Pak Tri memberi contoh-contoh ya. Jadi mencubit tapi nggak terasa sakit, dan itu kan susah ya. Jadi karena kita di sini bekerja ada aturan kantor, dan aturan kantor kadang juga ingin semuanya nyaman, tapi nyaman ada aturan kantor ya. Maka terima kasih Pak Oka, Pak Tri, diingatkan terus untuk hal-hal seperti ini. Saya yakin semua belajar ya, memang tuntutan egaliter ini diharapkan. Kalau dulu kan memang sekat-sekat ya, misalnya nih pimpinan ini dirjen, yang bisa ketemu dirjen itu, yang beri masukan dirjen itu cuma level eselon 2-nya, direkturnya atau sekretaris. Kalau suara dari pelaksana nggak bakal terdengar, jauh sekali, orang eselon 3 aja nggak bisa. Nah, Kanwil yang bisa ngasih masukan cuma eselon 3-nya. Itu zaman dulu itu sangat seperti itu. Tapi itu bisa atas bawah kiri kanan ya, jadi memahami semuanya. Dan juga yang hadiri bahwa misalnya lintas unit ada yang ngasih masukan dari unit lain, itu juga bisa menjadi hal yang saat ini menjadi suatu penting, hal yang penting. Kalau dulu pokoknya apa kata pimpinan saya oke, ya sudah saya ikutin. Tapi sekarang ada referensi ya, yang penting. Saya rasa itu ya Pak Oka, makasih. Mudah-mudahan menjadi tindak lanjut kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena atau ada pertanyaan nih Pak Harto, kayaknya udah open mic nih. Silakan Pak Harto. Calon Kabin SKKI Kanwil Jakarta. Silakan. Enggak, saya open mic ini tadi menjawab salamnya Pak Kanwil. Ya, baiklah, saya karena sudah diminta Pak Oka bertanya, mungkin menambahkan barangkali ya. Mungkin saya kira seperti penerapan baju seragam gitu ya, itu kan salah satu juga bagian dari budaya egaliter, artinya agar sama lah begitu ya, tidak ada baju bagus, baju biasa begitu ya, jadinya itu salah satunya. Untuk itu mungkin juga teman-teman saya kira ya, walaupun mungkin WFO, WFH dalam kesempatan seperti rapat seperti ini ya, kegiatan tetap mengikuti ketentuan penggunaan baju seragam gitu ya, seperti Jumat pertama gitu kan menggunakan batik transformasi gitu ya.
yang sudah tentukan lah Kamis pertama kemarin pakai baju putih yang itu, yang apa namanya, telusuri yang baru. Baju kebesaran. Nah, baju kebesaran, kelonggaran gitu ya. Nah, ini saya kira juga bagian dari upaya apa, budaya, penguatan budaya begitu ya. Mungkin itu saja Pak Oka, ini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mudah-mudahan ilmu kita yang sekarang kita tahu jadi amal di kemudian hari ya, jadi tindakan. Baik, mungkin saya kira kita cukupkan saja karena juga ada dari Humas ya yang mau rapat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bidang-bidang nanti jam 4 juga rapat juga lagi dengan SKKI ya. Mohon izin Bapak Ibu Tim Humas, jangan meninggalkan room dulu karena sesuai arahan Pak Kanwil kita disuruh rapat tentang yel-yel. Ya, siap Pak Arif. Saya ikut berarti ya Pak Arif ya? Enggak? Iya Pak, Tim Humas, para kepala bidang. Kalau enggak ikut itu berarti sudah enggak betah di Sumbar kayaknya. Sudah enggak egaliter berarti ya. Sudah jadi eksklusif. Mohon izin apa bisa kita mulai Pak? Mulai mana Pak Kabunya ini? Pak Kabu biasanya Pak Kabu kok nggak kelihatan sih? Sambil nunggu ini ya yang lain, itu ada pesan dari pusat kalau nggak salah. Pak Ramli bisa sampaikan pesannya dari pusat Pak? Oh iya Pak. Pak Ramli mana?